Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini, walaupun dalam keadaan agak gerimis-gerimis, agak colap-colap begitu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, waktu luang kepada kita, sehingga kita bisa hadir untuk mendengarkan sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, sebagaimana yang tertera di pamflet kita, insyaallah pada malam hari ini, sebenarnya kemarin sudah masuk sedikit, cuma kita ulang lagi, pembahasan tentang al-jam'u wal qasru. Pembahasan tentang al-jam'u wal qasru, menjamak dan mengqasar. Menjamak itu artinya mengumpulkan dua sholat menjadi satu waktu. Menjamak artinya apa? Mengumpulkan dua waktu sholat yang berbeda dalam satu waktu. Contoh, kita sholat zuhur 4 rakaat. Kita belum bicara tentang qasar ya, karena jamak dan qasar hal yang berbeda dan bisa disatukan. Jamak dan qasar itu dua hal yang berbeda tapi bisa disatukan. Misalnya kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, tapi ini tentunya berkaitan dengan orang yang sedang safar ya, berkaitan dengan orang yang sedang safar, ataupun ini nanti akan dijelaskan ya di bawahnya. Saya ingin menjelaskan tentang makna jamak saja, jadi menggabungkan antara dua sholat menjadi satu waktu. Contohnya, kita sholat zuhur 4 rakaat, kemudian kita qomat lagi, kemudian sholat lagi 4 rakaat, dikerjakan di waktu zuhur. Ini disebut dengan jamak takdim. Disebut dengan apa ya? Jamak takdim, mengumpulkan dua sholat pada awal waktu. Bisa juga nanti jamak takhir. Jamak takhir itu sholat zuhurnya diakhirkan, dikerjakan di waktu asar. Sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian habis itu sholat asar 4 rakaat, digabung di waktu asar. Ini disebut dengan jamak takhir. Ini jamak. Adapun qasar, kalau kita ditanya apa yang makna jamak, Pak? Jamak artinya menggabungkan. Itu lebih gampang ya. Kalau qasar artinya meringkas. Kalau qasar artinya apa ya? Meringkas. Apa itu? Salat yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat kita. Nah, jamak dan qasar ini bisa digabung sekaligus, Pak. Ketika dalam keadaan safar, menempuh perjalanan safar 80 kilo lebih, Tuan bisa mengerjakan dua-duanya, bisa jamak, bisa langsung qasar sekaligus. Bagaimana caranya? Singkatnya begini, zuhur Tuan kerjakan 2 rakaat, kemudian qomat lagi, kemudian dikerjakan lagi asar di waktu zuhur, dikerjakan 2 rakaat, selesai. Ini disebut dengan apa ya? Jamak dan qasar, menggabungkan antara 2 sholat sekaligus, meringkas sholat tersebut. Tapi ini ada syarat-syaratnya nanti, Pak.
Ya, tapi ini ada syarat-syaratnya. Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum mengqashar. Hukum mengqashar. Karena ada sebagian kaum muslimin, nah ini Pak, ada sebagian ketika mereka melaksanakan safar keluar kota atau kemana saja, mereka masih kurang yakin atau bahkan ragu untuk meringkas sholatnya. Kenapa Pak? Perasaan. Apa itu? Nampak-nampaknya Ustaz, sholat yang biasa 4 rakaat kalau dibulah 2 terasa satu kaku. Betul tidak Pak? Betul. Nah ini malam ini kita akan jelaskan dalil dari Quran, ya, praktek dari Nabi SAW, praktek dari sahabat. Ternyata mereka orang-orang yang lebih paham daripada kita tentang din, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya, ternyata ketika mereka safar mereka selalu mengqashar salat mereka. Berarti kita tidak boleh ragu dengan syariat meringkas dan menggabungkan salat ini Pak. Ya, tidak boleh ragu. Kenapa? Karena ini diperintahkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran Karim. Kan rujukan kita Quran kan? Quran ataupun hadis. Itu rujukan kita Pak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Jika kalian berbeda pendapat tentang din, tentang agama kalian, farudduhu ila Allahi wa rasulihi, maka kembalikan perbedaan tersebut kepada Allah. Maksudnya suruh merujuk kepada Al-Quran. Kembalikan kepada sunnah, maksudnya suruh merujuk kepada hadis Nabi SAW. Quran dan sunnah tadi harus difahami, nih Pak, harus dipraktekkan sesuai dengan apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jadi catatan itu yang nomor 2 itu Pak. Quran, hadis, semua kelompok, semua Pak, semua kelompok yang mereka menyandarkan dirinya kepada Islam, pasti mereka mengatakan kami berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Siapapun dia, mau dia Syiah, mau dia Rafidhah, mau orang Sufi, mereka mengatakan kami juga pakai Quran, kami juga pakai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pembeda apanya? Pemahamannya. Kita harus memahami Quran, kita harus memahami hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang untuk membedakan. Kalau dai mai ceramah Quran, hadis sama apa? Si A mai Quran juga, si B mai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Bagaimana dua membedakan orang tersebut benar-benar di atas kebenaran? Lihat dia memahami Quran dengan siapa, dengan pemahaman siapa. Ketika dia mengatakan, oh ini Pak dalilnya Pak, Qurannya begini, hadisnya begini, nanti prakteknya begini, kata dia. Kita memahaminya begini. Tanya apa? Yang memahami seperti itu siapa? Yang memahami hal seperti itu siapa? Yang mempraktekkan hadis itu, yang mempraktekkan ayat Quran itu seperti yang Tuhan praktek itu siapa? Kalau dia bisa jawab, oh ada riwayat dari sahabat, namanya ini, namanya Ibnu Mas'ud, namanya Ibnu Abbas, ada dalam kitab tafsir yang memahami ayat seperti ini dan mempraktekkannya seperti ini loh sahabat. Nah itu berarti boleh dijadikan sebagai rujukan. Tapi kalau kata yang mudah, ya puja, betul? Ya. Karena para dai, para ustaz itu mereka tidak berhak untuk memahami Quran dengan pemahaman mereka, tidak punya hak Pak. Hak mereka apa? Hak mereka itu menyampaikan apa yang sudah dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad. Ini prinsip di dalam kita beragama. Ini harus kita pegang baik-baik. Duaan itu tidak akan kita insya Allah tidak akan mudah terkecoh dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Selama kita berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Karena saya pernah ketemu Pak, jadi diajak kosor, diajak jamak, sama. Seperti ini Ustaz, sholat 4 rakaat dipulah 2, bahasa mula kediri itu Mas. Pernah Nabi Pak? Atau kita ragu Pak, karena belum ketemu dalilnya. Iya betul. Ya, baik. Dalam kitab fikih Muyassar tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama tentang disyariatkannya mengqashar. Ini isi perbedaan. Kalau masalah lain biasanya deh ada perbedaan Pak. Contoh masalah kunut deh, ada yang kunut, ada yang enggak. Ini khilaf namanya. Perbedaan fikih. Kalau masalah mengqashar tuh Pak, meringkas sholat ketika safal, ini isi yang beda Pak. Buat moga 4 mazhab yang sepakat sudah. Disyariatkannya tentang apa? Mengqashar. Tapi nanti mereka berbeda pendapat di mana Pak? Tentang jarak tempuh. Ayat mulai berbeda sudah. Tentang jarak tempuh, berapa ya sih jarak tempuh? Kita disyariatkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ada mulai beda pendapat sudah. Ya kan? Tentang mulai dari mana? Tentang berapa hari mereka ketika sapa berapa hari sih kita boleh mengqashar sholat kita. Ada dia nanti ranah yang suci itu sudah mulai berbeda pendapat sudah. Tapi kalau untuk hukumnya boleh, mereka sepakat, mereka ijma. Ini sih perbedaan Pak. Nah, berarti ini sesuatu yang sangat meyakinkan untuk kita amalkan. Ya, baik. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama tentang disyariatkannya mengqashar. Tentang disyariatkannya meringkas dengan syarat ya. Nang buat lalu kajian malam tu malam nunakna sholat isya lalu dipulah 2 rakaat. Wah, diru. Obuk nah karena bina datang kan pembahasan kan bahwa hanya qashar saja. Kata Ustaz malam tadi ini menurut ayat Quran bahwa panai dipulah jadi 2, obuk nah langsung 2 rakaat. Wah, ini kacau nih. Tak boleh nih Pak. Ya ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Ada syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jadi bahasnya harus tuntas. Bahasnya harus apa? Tuntas. Baik. Disyariatkannya mengqashar sholat yang 4 rakaat bagi musafir. 4 rakaat bagi musafir. Orang yang dikatakan musafir pun para ulama beda pendapat. Tapi buku yang kita pegang ini sekitar 80 kilo lebih sedikit. 80 berapa ini? 3 atau 4 begitu. Berarti intinya biar duan kalau ke Pinu, ilik ke Pinu sudah boleh mengqashar. Kalau ilik ke Pinu selama niat duan bukan untuk menetap di Pinu. Kalau niat aku nak pindah Ustaz ke Pinu, ya udah nak berarti ini si jam ini si qashar tak boleh. Tak boleh duan mengqashar, tak boleh duan meringkas. Tapi kalau hanya safar 2 hari 3 hari ke Pinu boleh. Nah nanti rinciannya ada Pak. Ketika duan nambah makmum, poti cara bermakmum dengan orang yang mukim di dalam masjid, poti cara model. Semuanya nanti akan kita rinci satu persatu, insyaallah taala. Dalilnya Quran. Ini Pak dasarnya Pak. Dasar mengqashar sholat dalilnya pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Tanya yang sahawal, ayo sholat 4 jadi 2 itu Ustaz kemana? Ya, kenapa agak kupas dulu kemarin ya? Kan bisa aku. Di sholat yang 4 jadi 2 dehul. Aneh Ustaz tu kemana juga ya? Alhamdulillah ajaran baru lagi tu masuk. Kacau ke sahawal tu kemudian. Nona atau kemudah nganunya, nak jelas ikau bos nambah kajian tu kemudah nganunya. Di atas motor sampai sempat naik motor aja 95 195 jalan kan nyaman gitu ke situ. Alhamdulillah. Oleh kena timbu hujan nona jalan. Alhamdulillah. Jadi dalilnya Quran. Dalil itu apa artinya dalil, Pak? Dalil itu sesuatu yang dijadikan sebagai pijakan, sesuatu yang dijadikan sebagai landasan kita dalam amal. Ya nama dalil. Buat sholat apa dasar? Oh ayat. Buat menjamak sholat apa dasar? Oh ayat. Buat mengqashar oh ayatnya Quran ada, hadis ada, ayat. Ya namanya dalil. Kadang kan kita tuh apa dalil kok? Apa tanya dalil apa ya dalil?
yang landasan, yang dijadikan rujukan, yang dijadikan pijakan kita sebagai apa? Di dalam kita beramal. Kalau nak mantau ayat perintah Allah, catat tuh surah An-Nisa ayat 101. Surah An-Nisa ayat 1 dalil. Yang punya Quran silakan dibuka. Punya Quran apa nama? Android silakan dibuka. Itu dasar Pak bolehnya mengqasar. Apa kata Allah? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kata Allah, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian bepergian di atas muka bumi, melakukan safar, melakukan perjalanan, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa buat kalian an taksuru minas shalah, untuk mengqasar salat, untuk meringkas salat. Yang salatnya 4 jadi 2 rakaat. Dalilnya apa? Quran An-Nisa ayat 101. Ini jelas berarti ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan qasar itu disebutkan dalam hadis itu Pak sebagai sedekah yang wajib, sedekah yang dianjurkan untuk kita ambil. Karena itu rukhsah. Rukhsah apa namanya Pak? Keringanan yang Allah berikan kepada kita diam-diam. Kan kadang kita kan memang sifat manusia kan suka yang ringan-ringan, betul tidak? Nah, ini kadang keringanan-keringanan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan kita ambil, rugi. Ya, rugi enggak? Rugi. Sekarang kalau mau tanya, sholat zuhur 4 rakaat ketika safar dengan sholat zuhur 2 rakaat ketika safar, mana yang lebih utama Pak? Voting kita. Wih, voting 4 banyak jumlah. Nggak bisa kan, penting banyak Pak. Deh kalau hitung-hitungan deh, itu enggak. 4 rakaat itu pahalanya lebih besar daripada 2. Tapi enggak juga Pak. Enggak, hitungannya enggak bisa begitu Pak. Karena hitungan bukan hitungan manusia. Kan kita mau tanya, sholat lohor dengan sholat subuh mana yang besar pahala? Sholat subuh 2 rakaat ya Pak, kata Nabi SAW, raka'atani qabla salatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Maka ada gerakan subuh Pak. Ya, gerakan apa ya? Subuh berjamaah. Rakaat 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum itu sholat sunnahnya Pak. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Antiuba sholat subuh Pak. Orang yang punya iman kepada Allah, orang yang memang hatinya terpaut dengan akhirat, tedudi 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh bisa nangis ya Pak. Kenapa? Karena hari besoknya Pak, Tuhan itu tidak akan mungkin bisa mencatat amalan yang terjadi pada hari itu. Contoh, tadi tidak nudi sholat subuh umpamanya, atau tidak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, tidak melakukan kebaikan hari ini Pak, maka hari ini akan kosong dari catatannya Pak. Dua nak ngulang lagi tidak akan bisa. Waktu ini terus akan berputar. Kan jam tahu stop kan? Tahu stop Pak. Stop dulu jam gitu kan. Bonti lo kita beramal. Bisa lah. Jamnya yang bonti matahari boleh nak. Jamnya enggak ada bonti Pak. Ya. Nah, jadi tidak bisa dengan jumlah pahala itu Pak. Semakin dekat dengan yang kona. Ini kaidah dalam beramal Pak. Semakin dekat dengan yang benar, semakin dekat cocok dengan Quran, semakin cocok dengan hadis, maka pahalanya semakin besar. Ya, bukan berarti yang banyak itu lalu otomatis dia lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Contoh tadi kita ambil contoh masalah menyempurnakan sholat ketika safar dengan mengqasarnya. Yang lebih utama itu mengqasarnya 2 rakaat. Kok bisa nih Ustaz 2 rakaat lebih utama? Iya, kenapa? Karena lebih cocok dan lebih mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti intinya Pak, makin duat berusaha, kan duat Pak, makin kita berusaha mencocokkan semua amalan kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka amalan tersebut akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau biar kuantitas tidak perlu Pak. Enggak, aku mau tanya, kalau kuantitas perlu enggak dalam ibadah? Ini mudah enggak? Banyak baca Quran putih, kan kuantitas deh. Baca yang sejus dengan 5 juz sebenarnya banyak pahala. Kalau sama baca lepel yang 5 amten terus kok kan biar. Perlu juga kuantitas, tapi yang cocok. Jangan cuma hanya amal banyak, kuantitas terus. Tanya mana dasar buat amal dan Pak nisi mesti. Yang tu biba nampak asal saja betul dari dulu amal nisi gam. Tanya seti lagi nisi, penting. Ya lebih baik apa Pak? Sedih, salah. Nak jebak berarti lebih baik banyak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirnya kita di sini, duduknya kita di majelis ilmu dalam rangka itu Pak. Apa itu? Berusaha belajar mencocokkan amal kita biar apa? Biar konten, biar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala makin tinggi. Karena dengan ilmu itu Pak, amalan kita itu makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu itu kita bisa tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nusah jauh-jauh masalah wudhu Pak, buat mantau Pak. Ya, kalau yang belum pernah belajar wudhu Pak, dia tipu pak. Bisa tidak diterima sholat? Ya, karena syaratnya harus wudhu kita, maka wajib kita tentang wudhu, tentang sholat. Nah, nanti yang kajian subuh nanti pokok bahas apa ya kita kira-kira. Pokok bahas yang paling penting. Bahas yang paling kita perlu tiap hari, kita kerja tiap hari. Maka kita ketika kajian harus ada target. Ini sering saya sampaikan, harus ada target. Tahun pertama target bacaan sholat itu sudah benar. Ya, bacaan Qur'annya diperbaiki. Ya kan? Hubungan kita dengan orang tua kita perbaiki. Hubungan kita dengan istri kita perbaiki. Karena manhaj, metode beragama bukan cuma hanya dalam ibadah saja. Bukan cuma hanya ibadah saja. Banyak yang harus kita pelajari. Kira-kira Ustaz berapa tahun kita belajar pokak nyaun aja pokak nyaun. Karena tanya berapa tahun Ustaz kita belajar fikih itu tahan supaya apa nih nyaun sampai matiin panjang kalam Ustaz kemana memang sampai mati. Ya, beribadah itu hatta ya'tiyakumul yakin kata Allah. Beribadah kepada Allah sampai kita yakin. Apa yakin namanya Pak? Ini ditafsirkan oleh sebagian orang salah ya. Sampai datang kepada mereka keyakinan. Kata yang mudah, kalau udah yakin dengan sholat, tidak perlu sholat. Kalau tidak salah ya Pak? Ada yang tidak sholat Pak, jadi Pak. Ada yang sekarang orang Islam, akunya Islam tidak puasa. Kalau ditanya, ngapain? Ya, Mas derek tidak puasa, tidak sholat itu. Derek itu bah pindah datang lepel ke kami itu udah ada wajib sholat. Subhanallah. Ada nunggu Pak, ada Pak. Ada ajaran yang seperti itu Pak. Kalau udah bayar mudah. Ya, kalau udah bayar mudah. Sholat tidak sholat. Ya, puasa tidak perlu ditunda. Ya kita mendapat mahab mustahil kita nunda yang bayar. Nah, ini salah penafsiran. Kata mereka apa? Padahal ayat itu Pak, sampai datang yakin maksudnya itu al-maut. Sampai datang kematian. Kalau kita berhenti beramal, kalau kita berhenti sholat, kalau kita berhenti nuntut ilmu, karena di akhirat sudah tidak ada
amal. Yang ada cuma hanya hisab. Akhirat dan isi amal, Pak. Dua nak semayang, nak isi. Nak puasa, nak akan, nak duduk di majelis ilmu, tak bisa. Dan tak pakai di nun. Di akhirat tak bisa lagi. Yang dipakai apa ya? Akhirat yang ada cuma hanya hisab saja. Ya, makanya kata para sahabat, salah satu sahabat Nabi yang mulia SAW, beliau berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu yaumal qiyamah. Cobalah kalian hisab diri kalian, coba kalian hitung-hitung amalan apa yang sudah kalian lakukan, amal soleh apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa apa yang sudah kalian kerjakan selama ini, apa yang sudah kalian lakukan untuk diri kalian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu yaumal qiyamah. Sebelum kalian dihisab, sebelum kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, dalil dia Quran deh. Dalilnya Al-Quran. Surah apa itu? Entah apa ingat ayatnya. Kalau dia tidak percaya, ingat ayat surah An-Nisa ayat 101 yang ingat potong ayat kajian. Ya dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Bolehnya kita untuk apa? Mengqashar. Aman Pak, aman. Baik. Mengqashar salat boleh dilakukan dalam keadaan safar. Nah, ini perhatikan. Inang tuan salat di rumah lalu boleh salat umpamanya lalu dohornya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, maghrib pun 2 rakaat juga, subuh lalu 1 rakaat benar juga. Wah, ini ada aliran baru, ini tidak boleh. Jadi dia mengqashar salat boleh dilakukan hanya dalam keadaan safar. Kalau jamak itu kan menggabung. Ini masih boleh dalam keadaan kita tidak safar. Contoh, dua dalam keadaan sakit, demam, gigit. Waktu lohor dah datang, tidak apa-apa nanti dua ngoja. Nanti ketika datang waktu asar, dikerjakan di waktu asar, digabung dengan waktu asar, boleh. Boleh. Berarti nanti harus belajar juga tentang apa? Fikih bagaimana sholat orang yang sakit. Dua keadaan ini paling banyak manusia meninggalkan sholat. Apa itu Pak? Safar dengan sakit. Betul tidak? Saya banyak ketemu Pak. Kalau udah safar, lupa kan kita kan? Capek. Karena tidak tahu ada syariat bisa menjamak kosong. Ya pas ya. Kali lupa. Yang kedua, dalam keadaan sakit. Terkadang manusia lain. Padahal itu Pak, nyawanya udah diunjung tanduk ya. Malah tidak sholat. Coba. Ketika sakit malah tidak. Gimana Ustaz? Koti cara wudhu ya, koti cara sholat ya, malah tidak benar. Subhanallah, ini rugi kita Pak. Bisa mati dalam keadaan husnul su'ul, bukan husnul su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Koti tengah sakit tidak sholat mati. Kira bagus nggak mati biar apa? Kalau kita kan kita kan konak Pak, tengah sujud kan. Kalau tidak dapat nami nyawa kita, tengah kita sujudnya. Tapi kan yang bukan kita, bukan hak kita. Kalau dapat tengah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bawa mati. Tapi Allah itu maha adil. Allah itu maha tahu hati kita. Siapa yang pantas untuk dapat itu, siapa yang tidak pantas. Allah itu paling tahu isi hati perut kita. Ya, kalau orang yang di kebiasaan ketika hidup di dunia sebelumnya mati, memang orang yang biasa zikir, bisa mengingat Allah, ibadahnya lancar, mudah-mudahan dia dalam keadaan apa Pak? Husnul khotimah. Ada setiap amalan Pak yang disebutkan oleh para ulama itu, setiap amalan kalau kita mau meninggal dunia dalam keadaan apa itu Pak? Jaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Barang siapa yang mampu menjaga sholat 5 waktu Pak, berjamaah di masjid, maka dia akan dijamin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah ta'ala. Tapi tentunya dengan niat yang lurus, dengan niat yang benar. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat jamaah. Pahalanya besar Pak, 27 Pak, lebih afdal daripada sholat sendirian Pak. Kita saja Pak setahun aja, setahun deh kalau ada 2 ikut, kalau enggak begitu
Ada dua siku tuh sholat berjamaah di masjid, yang satunya sholat di rumah. Ya sama-sama sholat sih, cuman derajatnya dua tuh di sisi Allah tetap berbeda. Kenapa? Yang di masjid 27 kan? 27 sehari aja, satu hari aja dua itu dah berbeda, bagaikan langit dan bumi. Perbedaan pahala. Bagaimana kalau setahun? Setahun Mbak. Itu dari rumah. Kayak kalkulator itu kali 27 kali 5 bisa tinggal kali bulan kali tahun. Itu perlu kita hitung. Kenapa? Terkadang dengan hal tersebut bisa menyadarkan kita, memberikan motivasi kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengqashar sholat boleh dilakukan dalam keadaan safar, dalam keadaan takut, boleh juga. Dalam keadaan mau ada orang yang bunuh, tidak bisa ke rumah umpamanya. Kalau kita itu aman, alhamdulillah, nikmat aman luar biasa. Coba buat mantau di Palestina. Nah ke masjid pun kena ginti di pokok bolak bomnya tuh. Ini nikmat tuh kan, nikmatnya kadang kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang di sana. Dikasih rezeki sedikit kita ngeluh. Apa ya itu rezeki sedikit maman kumah. Kan tahu sudah di Palestina makan susah. Kadang kita memang kalau masalah harta, masalah itu melihat ke bawah, Pak, jangan lihat ke atas. Pedih leher kalau melihat ke atas itu. Mantau ya Allah, banyak man duit setu ayah bulu duat Pak. Kalau mau lihat harta, lihat yang ke bawah, lihat orang yang lebih bawah dari kita. Maka kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau masalah amalan nanti ke bawah sana. Ketika sentuh ayat, pas ayat masjid yang di sini yang di bawah, salah kita keliru. Yang nama tidak cerdas dalam beramal. Yang di sini ketika sentuh ayat rumah di koja. Sembahyang subuh pun jam 6 sampai muaham rumahnya. Ya, yang di sini itu pemantauan sentuh ayat rumahnya. Jam 3 udah datang ke masjid. Ya, jam 3 datang ke masjid dah sholat. Apa yang nama tahajud. Hanya kan cuma hanya ada bulan puasa aja Ustaz. Juga dua kan? Enggak, cuma ada bulan puasa. Jangan cuma kira dua sholat malam hanya di bulan puasa saja. Salah kita dirimu kita. Ya, bulan puasa itu latihan. Yang maman latih biar kita tuh di luar bulan puasa itu aja. Kalaupun ada sama ya paling tidak depel agak di bawah sedikit. Yang biasa tadarus senang didudi. Cuman hanya walaupun ya tidak sebanyak bulan puasa tamat ada, tapi yang tidak usah nggak usah ditinggal baca Quran, jangan ditinggal. Ini sholat sunnah nih, ya, saya ingatkan nih, ini ada yang belum, kan ada nenek kawangan tuh, siapa tahu ada yang pindah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, Bojang lagi ada, tanggal berapa Syawal itu? 22 masih ada, cuman dia dua jangan pakai jarak. Ya, an putih bukan supaya nyuruh. Ya, dah hari ke-22 baru nak mulai begitu kan. Ya resiko am dia naik siam jarak kan kecil lagi am. Kalau biar di jamak di luar naik kalau naik luar naik udur tak boleh. Tapi kalau ada udur boleh, Pak. Pamannya duan dirawat selama 1 bulan di rumah sakit di bulan Syawal. Tapi niat tu saja ya Allah, pengen sekali puasa Syawal. Nanti diqadha setelah bulan Syawal. Boleh kata para ulama. Diperbolehkan. Ada uzur, Bah. Bukan lalu kita lumayan kan habis bulan Syawal, puasa Syawal kita terima puasa. Dan luar jalur ya, Pak. Ya, 12 itu. Baik. Dalam keadaan takut, safar dan aman. Anda dalam keadaan apa? Kita mengqashar. Berdasarkan ini, kalau kita ditanya hukum itu mana jawab boleh kayak diul. Enggak boleh pakai kira-kira sahur. Ya, tidak boleh pakai kira-kira. Tidak apa ya, asa-asa itu tidak boleh Ustaz kemana juga boleh kali pakai asa-asa. Tidak boleh pakai asa-asa. Ya, ini dapat ilmu safar dehul. Yang nama safar kini boleh ilmu tentang menjamak dan mengqashar. Jadi ini berdasarkan jawaban dari Ustaz, banyak boleh sih jawaban Ustaz masuk. Jawaban Ustaz berdasarkan Quran. Nah, boleh tidak apa? Jawaban Ustadznya berdasarkan hadis, tak masalah. Berdasarkan jawaban Nabi saat ditanya tentang qashar. Nabi SAW beliau pernah ditanya tentang meringkas sholat.
Ya, dalam keadaan, padahal tidak dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan takut dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ini apa? Kata beliau, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Apa yang kata Nabi SAW? Qasar, mengqasar salat itu adalah sedekah dari Allah. Kan? Tuan boleh apa ngambil sedekah dari Allah kira-kira? Benar. Disebut Nabi dengan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Faqbalu. Perintah dari Nabi, maka terima sedekah ya. Ya, terima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil Quran, kemudian hadis, juga para sahabat mantau praktek Nabi. Para sahabat mantau praktek Nabi. Karena Nabi dan para sahabat Khulafaur Rasyidin setelah beliau melakukannya. Khulafaur Rasyidin. Apa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman. Nang dibolet. Ya. Kalau orang Syiah, Ali letak di yang pertama. Kalau orang Syiah, Ali letak di yang pertama. Kata Ibnu Umar, dengar kata Ibnu Umar, inni sahibtu Rasulullah SAW. Saya pernah suatu hari bersama dengan Nabi. Siapa nih Pak? Ibnu Umar, sahabat. Dia lihat bagaimana praktek Nabi berqasar. Ya. Falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahu Allah. Maka Nabi SAW tidak pernah menambah 2 rakaat, maksudnya selalu diqasar ketika safar, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Ini dalil tegas dari hadis. Prakteknya dilihat oleh para sahabat. Berarti kalau Nabi mempraktekkan disebut dengan apa Pak? Hadis. Hadis kan ma'udifa ila Nabi SAW, apa saja yang disandarkan kepada Nabi disebut dengan hadis. Kemudian min qaulin, dari perkataan beliau, Nabi ngomong disebut dengan hadis. Kemudian dari perbuatan beliau disebut dengan hadis. Kemudian diamnya beliau disebut dengan hadis. Jadi hadis itu bukan cuma hanya yang diucapkan Nabi Pak. Dari perbuatan beliau, dari diamnya beliau, dari persetujuan beliau, maka semuanya disebut dengan hadis Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Umar, wa sahibtu Abu Bakrin, saya juga menemani Abu Bakar ketika dalam perjalanan. Falam yazid ala raqatain. Abu Bakar pun tidak nambah lebih dari 2 rakaat salat ketika safar. Ini berarti praktek dari siapa nih Pak? Praktek dari Rasulullah. Siapa yang jadi saksi ini? Ibnu Umar. Kemudian praktek dari siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Termasuk sunnah Nabi, juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan agar kita berpegang dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kata Nabi SAW, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi, fa innahu man ya'is minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan perselisihan banyak. Akhirat banyak beda pendapat. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Cuma Nabi memberikan apa? Alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Berarti perintah Nabi yang pertama mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, wa sunnatil khulafaur rasyidin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Berarti qasar ini sunnahnya Rasulullah, juga sunnahnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta qabadahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman. Ibnu Umar ini siapa Pak?
anaknya Umar bin Khattab. Namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini beliau juga ya menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman. Apa itu? Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta mukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah menyukai bila keringanannya dilakukan. Nah ini Pak, Allah suka kalau kan kita diberikan keringanan, diberikan sedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala suka kita ngambil sedekah tersebut, kita ngambil keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kama yakrahu, sebagaimana Allah juga tidak suka antu'ta maksiyatuhu, tidak suka bila kemaksiatan kepadanya dilakukan, ya dilakukan. Kemudian ada pun dalil ijma, kesepakatan, maka mengqasar salat itu termasuk perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar dan umat Islam telah menyepakatinya. Nanti kesimpulannya Pak, kesimpulan waktu pun habis. Jadi kalau kita ditanya apa dasar kita mengqasar salat, ada 3 minimal. Yang pertama dalilnya Quran, tadi ayat sudah kita sebutkan. Yang kedua dalilnya hadis dari Nabi SAW, bahkan para sahabat juga. Yang ketiga dalilnya apa Pak? Ijma. La tajtami al ummatu ala dhalalah. Kata Nabi SAW, umatku ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Berarti ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat, hukumnya maksum. Maksum tuh Pak? Kalau para sahabat sudah sepakat dengan satu hukum, maka kesepakatan mereka ini bebas dari kesalahan. Beda dengan individu ya. Kalau secara individu para sahabat mereka memiliki kesalahan-kesalahan. Tapi kalau sudah bersepakat di atas hukum, maka kesepakatan mereka insya Allah maksum. Pekan depan kita akan masuk ke pembahasan solat yang boleh diqashar, kemudian batasan safar yang di dalamnya solat boleh diqashar. Ada batas kan? Ya. Kalau duan hanya kesayat tidak boleh qashar. Kalau duan hanya ke pintas tidak boleh qashar. Kalau duan datang ke Pino boleh qashar. Ya, ada pertanyaan? Iya. Jadi disebutkan oleh para ulama ketika kita mulai safar, contoh dari sini. Ketika kita berangkat dari Pino, kemudian ingin safar umpamanya Putus Sibawa atau ke mana atau ke Pontianak, di perjalanan itu sudah boleh dengan syarat kita sudah keluar dari apa namanya kampung halaman kita. Oh sudah keluar di Sayat itu sudah boleh kalau buat mau. Nah, ketika di sudah boleh di di Sayan pun sudah boleh karena niatnya sudah melakukan safar, yang melakukan safar. Tapi dengan catatan memang niatnya mau ke Pino. Tapi kalau niatnya ke Pintas, qashar di Sayat tidak boleh. Ya, karena dia tidak terpenuhi syarat-syarat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jauh di sini. Cukup ya? Muqaddimah. Ada apa ya? Di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi yang bicara, para kawan-kawan semua yang mendengarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kawan-kawan kalau mau ulang kajian nanti aku kirim di YouTube. Kajian itu siapa tahu mau untuk ulang.